Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2021-08005. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Sya'rafiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam sebagai penugasan ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Submateri yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Kemudian yang kedua menjelaskan sifat-sifat Tuhan menurut aliran Asy'ariyah. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat Tuhan menurut aliran Maturidiyah. Dan yang keempat menjelaskan sifat-sifat Tuhan menurut aliran Sya'rafiyah. Submateri yang pertama ada sifat-sifat Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat. Apa yang dipandang sifat dalam pendapat golongan lain, bagi Mu'tazilah tidak lain adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Aliran Mu'tazilah memandang dirinya sebagai aliran Ahlut Tauhid wal Adil dengan menafsirkan sifat-sifat Tuhan. Tujuannya adalah untuk mensucikan keesaan Tuhan. Golongan Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Washil bin Atta menegaskan bahwa siapa saja yang menetapkan adanya sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia telah menetapkan adanya dua Tuhan. Mu'tazilah berpendapat kekalnya sifat-sifat membawa pada pemahaman banyak yang kekal. Selanjutnya, paham ini akan membawa kepada paham politeisme atau syirik. Aliran Mu'tazilah memberikan daya yang benar kepada akal, berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat memiliki sifat-sifat jasmani. Mereka mentakwilkan ayat-ayat yang memberikan kesan bahwa Tuhan bersifat jasmani. Dengan kata lain, ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan bersifat jasmani ditakwilkan dengan pengertian yang layak bagi kebesaran dan keagungan Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan bersifat imateri, tidak dapat dilihat oleh mata kepala, karena pertama, Tuhan tidak mengambil tempat sehingga tidak dapat dilihat. Kedua, bila Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala, berarti Tuhan dapat dilihat sekarang di dunia. Padahal kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan di alam ini. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran dalam mendukung pendapat di atas adalah: yang pertama, ada Quran Surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, La tudrikal absar wa huwa yudrikal absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Kemudian ayat Al-Quran yang kedua di sini ada Quran Surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyaru mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah memberikan pandangan sendiri-sendiri mengenai sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, pendapat dari
An-Nazam mendefinisikan pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, melihat, dan qadim dengan dirinya sendiri, bukan dengan kekuasaan, penghidupan, penglihatan, dan kekodiman. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Lebih lanjut, An-Nazam memberikan pendapat bahwa jika ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tahu, berkuasa, hidup, mendengar, melihat, dan qadim, yang ditetapkan sebenarnya adalah zatnya, bukan sifatnya. Menurut Abu Al-Huzail, esensi pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Demikian pula kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan kebijaksanaan, dan sifat-sifat yang lain. Ia berkata, "Aku nyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tahu." Artinya, aku nyatakan bahwa padanya terdapat pengetahuan dan pengetahuan itu adalah zatnya. Kemudian arti Tuhan, mengetahui dengan esensinya. Kata Al-Jubai ialah untuk mengetahui. Tuhan tidak berhajat kepada suatu sifat dalam bentuk pengetahuan atau keadaan mengetahui. Dan Abu Hasim berpendapat bahwa arti Tuhan mengetahui melalui esensinya ialah Tuhan mempunyai keadaan mengetahui. Kemudian submateri yang selanjutnya ada sifat-sifat Tuhan menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui, berkuasa, menghendaki, dan sebagainya, serta memiliki pengetahuan, kemauan, dan daya. Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia. Pendapat Asy'ariyah ini berlangsung dengan paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Pendapat Asy'ariyah berlawanan dengan paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak mempunyai sifat. Asy'ariyah memberi daya yang kecil pada akal dan menolak paham Tuhan memiliki sifat-sifat jasmani jika sifat jasmani dianggap sama dengan sifat manusia. Tuhan dalam pandangan Asy'ariyah mempunyai mata, wajah, tangan, serta bersemayam di singgasana. Tetapi semua dikatakan la yukallaf wa la yuhad, atau tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Hal ini didasarkan pada pendapat keyakinan Asy'ari yang mengatakan bahwa sesuatu yang dapat dilihat adalah sesuatu yang mempunyai wujud. Jika Tuhan melihat dirinya, tentu Tuhan dapat membuat manusia mempunyai kemampuan melihat dirinya. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran dalam mendukung pendapat di atas adalah Quran Surat Yunus ayat 26. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu ujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Dan tambahnya, muka mereka tidak ditutupi debu dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 26. Kemudian, ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran berikutnya adalah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbaha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23.
Pendapat aliran Maturidiyah mengenai sifat-sifat Tuhan sama dengan pendapat Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat. Maturidiyah berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah atau ada bersama inherm, zat tanpa terpisah. Innaha lam takun ain al-zat wala hiya khairuhu. Maturidiyah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tidak harus membawa kepada pengertian antropomorfisme karena sifat tidak berwujud yang terpisah dari zat, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada berbilangnya yang qadim atau ta'addu al-qudama. Perbedaannya, Al-Maturidi mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Maturidiyah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Pendapat aliran Maturidiyah mengenai sifat Tuhan sama dengan pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki sifat. Aliran Maturidiyah Bukharah sependapat dengan Asy'ariyah dan Maturidi Samarkand bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Badawi, tokoh Maturidiyah Burharah, mengatakan bahwa Tuhan kelak memperlihatkan dirinya untuk kita lihat dengan mata kepala sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian subbab materi yang keempat ada sifat-sifat Tuhan menurut aliran Sya'rafidah. Aliran Sya'rafidah berpendapat bahwa Tuhan tidak tahu terhadap sesuatu sebelum kemunculannya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum Tuhan menghendakinya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengetahuan merupakan sifat zat Tuhan dan bahwa Tuhan tahu tentang dirinya sendiri, tetapi Tuhan tidak dapat disifati tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Tuhan senantiasa mengetahui dan berpengetahuannya merupakan sifat zatnya. Tuhan tidak dapat bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum sesuatu itu ada, sebagaimana manusia tidak dapat bersifat melihat dan mendengar sesuatu sebelum bertemu dengan sesuatu itu sendiri. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum Tuhan menghendakinya. Mayoritas tokoh Sya'rafidah mensifati Tuhan dengan benda atau perubahan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sedangkan sebagian mereka mengatakan bahwa Tuhan terkadang memerintahkan sesuatu lalu mengubahnya. Terkadang Tuhan menghendaki melakukan sesuatu kemudian mengurungkannya karena ada perubahan pada dirinya. Perubahan ini bukan dari arti nas, tetapi dalam arti bahwa pada waktu yang pertama Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang kedua. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.